menyikapi dari video Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang di dalam video itu dengan menggunakan bahasa Persia. Sebelum ke isi, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya utarakan, yaitu bahwa datangnya Ba'alwi kepada Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang pertama adalah mengkonfirmasi tentang tidak ada masalahnya basis ideologi seseorang dengan faham intelektual atau kesimpulan akademisnya tentang suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah nasab, karena memang beberapa waktu ke belakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alwi kepada tesis saya di antara adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3 adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Raja'i yang seorang Syiah. Ini coba dibangun oleh Ba'alawi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam Syajarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahqiq Syajarah Mubarakah adalah seorang yang berpaham Syiah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alwi itu meminta syafaat kepada Syekh Mahdi Raja'i, pentahqiq kitab itu yang berpaham Syiah, ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun, mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar, karena saya secara pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia. Seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam, yaitu bahasa Arab, karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran, masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia. Seharusnya kan dengan bahasa Arab, sehingga orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren, berbasis bahasa Arab itu bisa memahami, sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. Tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam video itu benar, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Syekh Mahdi Raja'i itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Ba'alwi untuk memperkuat basis nasab mereka secara dokumen, secara data. Karena di sana di dalam terjemahan itu saya baca, saya tidak memperhatikan bahasa Persianya yang saya tidak mengerti, bahwa Syekh Mahdi Raja'i mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaid dari mulai abad di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi, terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Raja'i bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'lawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, ya, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa
Syekh Mahdi Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhrah dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhrah dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhrah dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu, bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah, tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Maka syuhrah dan istifadah itu lam yabqa, artinya syuhrah dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhrah dan istifadah itu. Ketika hari ini bahwa kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula, dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa, dan kemudian hari ini telah terbukti, terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa, dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa, anaknya Alwi, anaknya Muhammad, anaknya Himham, dan anaknya Aun. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal, karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal. Tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi. Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai bin Musa al-Kadzib kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu, bahwa Musa al-Kadzib sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun. Maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal, yaitu yang ada nama Ubaid, ada Isa, ada Alwi, yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid, di mana di dalam sebuah kitab yang namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi ada miripnya tuh, ada Isa di situ, ada Abdullah, yang supaya ini menjadi lebih masuk akal maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubaid, yang kemudian dikatakan karena tawaduknya Abdullah ini maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi Ubaidullah. Kemudian karena tambah tawaduk dia, Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubaid saja. Karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubaid bin Isa. Jadi ada Abdullah,
ada Isa, ini kemudian diijtihadi oleh mereka sebagai apa namanya itu data yang mirip dengan data sebelumnya. Jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri, sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka, termasuk upaya mereka dengan mendatangi Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu tidak begitu signifikan. Apakah logis apa tidak bahwa teori sebuah nasab bisa dikatakan sahih jika dia memiliki syuhra dan istifadah selama 200 tahun, walaupun sebelumnya itu sama sekali tidak ada yang menyatakan sama sekali bahwa mereka adalah sebagai turunan Nabi. Hari ini pun Kang Mas Yusuf itu bisa mengaku sebagai keturunan siapapun, turunan Jokowi misalnya sebagai seorang presiden besar di Indonesia hari ini. Tapi jangan sekarang dibukanya kitabnya, diumpetin aja, dimerekin di dalam sebuah peti, buka ini 200 tahun lagi. Maka setelah 200 tahun lagi dibuka ini bahwa Yusuf Mars bin Jokowi. Ya, setelah 200 tahun terbuka itu, maka kemudian 400 tahun kemudian sudah syuhra dan istifadah, maka dapat disahkanlah bahwa Yusuf Mas itu adalah putra dari Presiden Jokowi. Kemudian keturunan Kang Mas Yusuf Mas 400 tahun kemudian itu berbangga diri bahwa dulu leluhurnya adalah seorang presiden. Kemana-mana mereka mengenal, aneh ini cucunya Presiden besar Indonesia 400 tahun yang silam, Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba ada Dr. Soleh Basyari menulis buku 2024 bahwa anaknya Jokowi itu cuma Gibran dan Kaisang. Ditemukan pula 400 tahun ke depan itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah mempercayai keturunan Kang Mas Yusuf itu yang keturunan Presiden Jokowi berdasarkan kitab yang ditemukan 200 tahun sebelumnya dan syuhra dan istifadah yang telah terbangun 200 tahun setelahnya, dengan muhibbin daripada keturunan Kang Yusuf pada waktu itu, akan terjadilah adu debat, ada pada suka lagi nanti di tahun 2400 itu. Nanti orang-orang yang sudah jadi muhibbinnya Kang Yusuf Mas ini tetap kita akan membela sampai mati, karena ini adalah sudah 200 tahun syuhra dan istifadah, bahwa ini Samlawi Sanwani keturunan daripada Jokowi berdasarkan kitab daripada kakeknya yang ditemukan pada 2200 yang bernama Yusuf Mas, yang mengatakan dirinya adalah sebagai keturunan dari Presiden Jokowi. Kata yang lainnya yang dokter-dokter cerdas pada 400 tahun yang silam tidak bisa. Masa iya ada data dari Dr. Soleh Basyari yang ada di 2024 menyatakan anak Jokowi adalah Gibran dan Kaisang, kemudian 200 tahun kemudian ada pengakuan dari Pak Yusuf Mas yang menyatakan dirinya sebagai anak daripada Jokowi, kemudian yang akan diterima adalah yang 200 tahun kemudian. Nggak masuk akal secara ilmu filsafat. Filsafat itu Kang Mas adalah ibu daripada ilmu pengetahuan. Filsafat itu basisnya adalah logis dan rasional. Kalau sebuah teori, ketika sebuah teori itu ketika ditaruh di meja ilmiah, scientific evidence, kemudian tidak memenuhi syarat logis dan rasional, maka teori itu tidak dapat diterima. Bagaimana Syekh Mahdi Raja'i menggunakan teori yang tidak logis semacam itu kemudian diimplementasikan untuk nasab Ba'alawi hari ini, hanya karena nasab itu sudah syuhra dan istifadah 200 tahun yang lalu, kemudian walaupun bertentangan dengan data-data dokumen yang ratusan jumlahnya itu, tetap akan diisbat oleh dia. Nah, ini adalah tidak masuk logika seorang yang rasional, seorang yang logis, Kang Mas.